Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang contoh aplikasi persamaan Euler-Lagrange. Jadi kita tinjau sebuah bola bermasa M digantung dengan sebuah batang yang ringan pada sebuah atap ruangan. Panjang batangnya adalah L. Nah, ujungnya itu tersambung ya dengan engsel sehingga dia bisa mengayun. Ini ya, jadi bandul matematis di bidang vertikal XY. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari persamaan geraknya. Biasanya kan kita bisa menggunakan hukum Newton ya, dengan menguraikan gaya yang ada pada benda yang kita tinjau ya. Kita uraikan gayanya gitu kan biasanya kan. Nah, ini kita akan mencari dengan cara yang berbeda ya, dengan menggunakan metode Lagrange atau persamaan Euler-Lagrange. Yang pertama bisa kita lakukan adalah mencari persamaan geraknya. Nah, ini karena bendanya ya, bandulnya itu kan dia dihubungkan dengan sebuah batang yang panjangnya L, berarti kan dia tidak bisa bergerak bebas ya. Dia terbatas pada sepanjang L ini saja. Ya. Sehingga persamaan kendalanya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan L kuadrat. Ya, ini kita pakai Pitagoras itu loh. Ini kalau ke sini itu kan y, ya, ke sana adalah x, ya. Ini kan y, ini x. Berarti panjang L ini adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan L kuadrat. Kemudian kendala yang kedua adalah dia tidak bebas bergerak ke arah sumbu Z. Ya, sumbu Z-nya misalnya ke arah keluar gitu ya. Jadi Z-nya itu sama dengan 0. Jadi di sini persamaan kendalanya ada 2 ya. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Sehingga derajat kebebasannya, dan ini kan persamaan kendalanya, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk sama dengan ya. Berarti ini termasuk kendala holonomik. Nah, sehingga derajat kebebasannya 3n minus k. N-nya itu kan bendanya yang kita tinjau ini kan 1 ya. Kemudian K-nya itu banyaknya persamaan kendala. Persamaannya ada 2, sehingga 3 kalikan 1 min 2 itu sama dengan 1. Sehingga derajat kebebasannya cuma 1. Nah, ini derajat kebebasan 1 ini kita gunakan kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan banyaknya koordinat umum yang harus kita pilih. Sehingga koordinat umum yang kita pilih itu 1 ya, yaitu theta. Nah, theta ini sudut yang dibentuk batang ya dengan garis vertikal. Ini theta. Nah, ini kita lakukan transformasi koordinat. Kalau ini kan kita masih menggunakan Cartesius ya, x, y, z ya. Nah, ini dari koordinat Cartesius ini kita transformasi ke koordinat umum ya. Koordinat umumnya yang kita pilih kan theta. Nah, mungkin pemilihan koordinat umum itu kita harus banyak-banyak latihan soal sehingga kita bisa tahu kira-kira koordinat umum yang cocok kita pakai itu apa. Karena di sini itu yang paling cocok adalah theta. Jadi dengan menggunakan satu koordinat umum itu sudah bisa menggambarkan gerakan dari bandul ini, kan? Kalau semisal dia gerakannya itu pas di sini ya, berarti kan tetanya itu akan berubah ya. Jadi cukup satu saja yaitu theta. Nah, ini transformasinya x ini kan bisa kita proyeksikan ke sumbu x ya. Jadi x sama dengan L cos theta, y itu sama dengan L sin theta. Kemudian kita turunkan terhadap waktu, x ini kita turunkan terhadap waktu ya. Jadi ini kedua ruas kita turunkan terhadap waktu, dx per dt itu x dot yang sama dengan ini L cos theta ya, minus L turunan cos theta itu adalah minus sin theta. Jadi kita punya minus L sin theta d theta per dt. D theta per dt sendiri itu adalah theta dot, sehingga x dot itu sama dengan minus L theta dot sin theta. Kemudian y, yang y juga sama ya, kita turunkan terhadap theta. Turunan sin theta terhadap waktu adalah cos theta d theta per dt ya. D theta per dt itu adalah theta dot, sehingga d dot itu sama dengan L theta dot cos theta. Nah, kalau misal kita sudah cari transformasi koordinatnya, kemudian kita turunkan terhadap waktu, selanjutnya kita cari energi kinetiknya. Energi kinetiknya setengah mv kuadrat atau setengah m, di sini x dot kuadrat ditambah y dot kuadrat. Nah, ini kita substitusikan. Kan kita sudah dapatkan nilai x dot ya. Kita substitusikan ke sini, kita kuadratkan, kemudian y dot substitusikan ke sini, kita kuadratkan.
Kemudian di sini ada L kuadrat theta dot kuadrat, kita kelompokkan kan. Kemudian di sini sehingga persamaannya setengah ml kuadrat theta dot kuadrat sama dengan dikalikan dengan sin kuadrat theta cos kuadrat theta. Nilai sin kuadrat theta cos kuadrat theta itu kan sama dengan 1. Sehingga T sama dengan setengah ml kuadrat theta dot kuadrat. Nah, energi potensial sendiri V sama dengan M dx ya, karena ini kan dia kan tingginya kan X ya. Jadi di sini X-nya kita ganti ya. Jadi semua bentuk energi kinetik dan energi potensial yang masih dituliskan dalam bentuk koordinat kartesius harus kita rubah ke koordinat umum. X-nya kita substitusikan L cos theta. Nah, kalau kita sudah dapatkan energi kinetik dan potensial, selanjutnya masukkan ke fungsi Lagrange. L sama dengan T min V. Nah, dimasukkan ya. Kemudian kita masukkan ke persamaan Euler-Lagrange. Berarti ini termasuk sistem yang non konservatif, yang konservatif ya. Sehingga D per dt parsial L parsial Q J dot minus parsial L parsial Q J sama dengan 0. Nah, di sini kan Q itu kan koordinat umum. Koordinat umumnya adalah theta, sehingga Q-nya itu kita ganti dengan theta. Jadi persamaannya yang kita pakai adalah yang ini. Nah, untuk mensubstitusikan sini, berarti kan L-nya kita harus turunkan terhadap theta dot terlebih dahulu. Kita cari yang ini dulu ya. Jadi L diturunkan terhadap theta dot. Nah, ini kan tidak ada theta dot, berarti sama dengan 0. Setengah ml kuadrat theta dot kuadrat diturunkan terhadap theta dot, itu jadinya ini ya, 2 ya. 2 kalikan setengah ml kuadrat theta dot. Kemudian kita turunkan terhadap T. Nah, kalau kita turunkan terhadap T, ml kuadrat theta dot, kita turunkan terhadap T jadinya theta double dot. Kemudian yang ini ya, suku yang kedua ini, parsial L parsial theta. Nah, ini L-nya kita turunkan terhadap theta. Yang suku pertama tidak mengandung theta, berarti sama dengan 0. Yang suku kedua, cos theta diturunkan terhadap theta. Berarti kan hasilnya adalah sin minus sin theta. Jadi minus di sini kita punya MGL sin theta. Selanjutnya kita substitusikan semuanya ya, nilai yang ada kita masukkan ke dalam persamaan Euler-Lagrange sehingga kita punya ml kuadrat theta dot double dot minus MGL sin theta sama dengan 0. Nah, atau ini pindah ruas saja ya, ml kuadrat theta double dot sama dengan MGL sin theta. Ini M-nya bisa kita coret-coret, L-nya bisa kita coret, ini L1, ini L pangkat 2 berarti sisa 1, sehingga L theta double dot sama dengan G sin theta, atau theta double dot itu sama dengan G per L sin theta, sehingga didapatkan persamaan gerak theta double dot minus G per L sin theta itu sama dengan 0, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk ini ya, diferensialnya D kuadrat theta per dt kuadrat sama minus G per L sin theta sama dengan 0. Nah, di sini untuk sudut theta yang sangat kecil sekali, sin theta itu bisa kita dekati dengan theta, sehingga kita dapatkan persamaan geraknya D kuadrat theta per dt kuadrat minus G per L theta itu sama dengan 0. Nah, ini dikenal sebagai persamaan gerak osilator harmonis sederhana. Ini sudah kita dapatkan di mekanika 1. Jadi dengan cara yang berbeda kan Anda bisa mencari persamaan gerak yang tadi bandul matematis itu menggunakan hukum Newton, dan bisa kita gunakan metode Lagrange. Nah, ini kan harusnya ini lebih mudah caranya daripada kita menggunakan hukum Newton.